Hari ini kita akan melihat bagaimana manusia pertama kali berdosa. Ini akan menjadi peringatan bagi kita. Seperti dosa yang pertama, demikian juga semua dosa yang mengikutinya. Bila kita memahami bagaimana dosa yang pertama dilakukan, kita dapat memahami bagaimana semua dosa dilakukan di dunia. Karena menurut Alkitab, hanya ada satu prinsip berkenaan dengan dosa. Manusia membagi dosa menjadi banyak kategori, namun semua dosa di dunia hanya memiliki satu prinsip. Semua pikiran dan perilaku yang berhubungan dengan diri alamiah adalah dosa. Berdosa adalah menjadi diri sendiri. Semua dosa adalah karena diri alamiah kita. Bila tidak ada diri alamiah, tidak akan ada dosa. Kesombongan tidak lain adalah meninggikan diri sendiri. Iri hati tak lain adalah intoleransi, karena orang lain lebih dari diri kita. Seseorang marah karena dirinya terluka. Zina tak lain adalah bertindak menurut nafsu diri alamiah kita. Ada banyak jenis dosa, namun bila diperiksa satu persatu, kita akan melihat bahwa prinsip dasar dosa selalu sama. Setiap dosa berhubungan dengan diri atau alamiah. Tidak ada satu dosa pun yang tidak terkait dengan alamiah. Sedangkan bila kita meneliti buah roh, kita akan melihat bahwa buah roh adalah perilaku yang terpisah dari alamiah. Kasih tidak mempedulikan diri sendiri, melainkan mengasihi orang lain. Sukacita bukan memandang diri sendiri, melainkan berharap pada Tuhan. Damai sejahtera bukanlah kepedulian terhadap kerugian diri sendiri. Kesabaran itu mengabaikan penderitaan diri sendiri. Hanya ada satu prinsip untuk buah roh, yaitu sepenuhnya menyangkal diri. Dosa adalah mementingkan diri sendiri, sedangkan kebajikan adalah menyangkal diri. Selain tidak mementingkan diri sendiri, tidak ada kebajikan yang lain. Sedangkan selain diri alamiah, tidak ada dosa yang lain. Alamiah kita adalah akar dari segala dosa. Adam membawa dosa masuk ke dalam dunia dengan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat melambangkan kemandirian, sedangkan pohon kehidupan menandakan kebergantungan. Adam tidak berzina, membunuh, atau melakukan dosa yang najis. Dia hanya makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Yang dilakukan Adam bukanlah dosa yang mengerikan, namun dosa yang paling menajiskan, lahir dari dosa yang sepertinya tidak terlalu najis. Menurut konsep manusia, dosa pertama yang menjadi induk dari segala dosa pasti sangat najis. Namun yang kita lihat di sini hanyalah orang yang makan buah yang seharusnya tidak dimakannya. Allah menganggap sifat dosa yang dilakukan Adam merupakan sifat dari dosa-dosa lain di kemudian hari. Allah ingin kita paham akan hal ini. Secara lahiriah ada dosa yang kasar dan ada yang halus, tetapi sifat dan prinsipnya selalu sama. Dosa Adam berjalan seiring dengan kehendaknya sendiri. Adam seharusnya mengabaikan keinginannya dan taat pada perintah Tuhan. Tetapi Adam mengabaikan perintah Allah dan makan seturut keinginannya. Adam berdosa dengan bertindak terpisah dari Allah, seturut keinginannya sendiri. Meskipun dosa keturunan Adam berbeda dalam bentuk, pada prinsipnya mereka semua sama, karena melibatkan tindakan yang menuruti keinginan sendiri. Bukankah mengejar pengetahuan yang baik dan yang jahat itu baik? Karena Allah juga mengetahui yang baik dan yang jahat. Namun ini adalah akar dosa dan masalah manusia. Adam mencoba mendapatkan pengetahuan ini terpisah dari Allah dan dengan menggunakan usahanya sendiri. Di sini kita melihat adanya unsur independensi atau kemandirian. Adam tidak percaya pada Allah. Dia juga tidak menyangkal diri untuk taat pada Allah. Sebaliknya dia bertindak sendiri, terpisah dari Allah dan menyatakan independensinya dari Allah. Allah mengatakan bahwa ini adalah dosanya. Berdosa bukan berarti sekedar melakukan perbuatan najis. Di mata Tuhan, semua aktivitas di luar Tuhan adalah dosa.
Kita menganggap hal-hal jahat sebagai dosa dan yang baik sebagai kebenaran. Namun Tuhan tidak melihatnya demikian. Tuhan tidak membedakan yang baik dengan yang jahat. Segala sesuatu yang dilakukan tanpa mencari kehendak Tuhan, tidak menunggu pengaturan Tuhan, atau tidak bergantung pada kekuatan Tuhan, adalah sesuatu yang dilakukan menurut keinginan dan kemampuan manusia. Meskipun hal itu mungkin adalah yang terbaik, Tuhan menganggap hal itu dosa. Tuhan hanya peduli dari mana asal perbuatan itu, dan dengan kemampuan siapa hal itu dilakukan. Selain kehendaknya sendiri, Tuhan tidak puas dengan hal yang lain. Apakah semua perbuatan kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah pekerjaan kita diprakarsai oleh Tuhan? Ataukah kita berbuat menurut kesukaan kita sendiri? Tindakan kita yang mandiri, betapapun baiknya itu, tidak diterima Tuhan. Di mata Tuhan, setiap tindakan yang bukan berasal dari kehendak Tuhan merupakan suatu dosa. Segala yang dilakukan tanpa bergantung pada Tuhan merupakan suatu dosa. Hari ini orang Kristen terlalu mampu, terlalu aktif, dan terlalu banyak perbuatan baik. Tuhan tidak peduli dengan berapa banyak hal baik yang kita lakukan. Namun apakah yang kita lakukan sesuai dengan perintahnya? Bukan aktivitas yang penuh semangat yang menyenangkan Tuhan, melainkan kebergantungan pada Tuhanlah yang menyenangkan hatinya. Semua pekerjaan yang mandiri, yang tidak dilakukan melalui kepercayaan mutlak pada Tuhan, merupakan sebuah dosa. Satu-satunya hal yang berguna secara rohani adalah pekerjaan yang Tuhan kerjakan melalui diri kita. Makna dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat adalah manusia bertindak di luar Tuhan, menurut kehendaknya sendiri, tergesa-gesa, tidak sabar menantikan Tuhan, dan melakukan dengan caranya sendiri, bukan dengan mengandalkan Tuhan. Ini adalah dosa pertama yang dilakukan manusia. Selama manusia bertindak sendiri, dia telah berdosa, terlepas dari yang dilakukannya itu baik ataupun buruk. Tuhan tidak senang melihat manusia bertindak secara mandiri terpisah darinya. Tuhan ingin manusia bergantung kepadanya. Tujuan Allah menciptakan dan menyelamatkan adalah agar manusia bergantung padanya. Ini adalah arti dari pohon kehidupan. Di antara semua pohon yang dapat dimakan buahnya, Allah secara khusus menyebutkan pohon kehidupan sebagai lawan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari penyebutan khusus Allah tentang pohon kehidupan, kita melihat bahwa pohon ini adalah pohon yang paling penting di antara yang lain. Inilah yang seharusnya dimakan Adam terlebih dahulu. Pohon kehidupan melambangkan hayat Allah, hayat yang tidak diciptakan. Adam adalah makhluk ciptaan, karena itu dia tidak memiliki hayat ini. Meskipun Adam tidak berdosa, dia tidak memiliki hayat yang ilahi. Maksud Allah adalah untuk membangun hubungan hayat antara Adam dengan Allah. Hal ini akan mengubah Adam dari sesuatu yang diciptakan menjadi sesuatu yang lahir dari Allah. Allah ingin Adam menolak hayat alamiahnya, menyatukan diri dengan hayat Allah, dan hidup bergantung dengan hayat Allah setiap hari. Inilah makna dari pohon kehidupan. Di sini jelas terlihat pentingnya kebergantungan. Ketika suatu makhluk hidup seturut hayat ciptaan, dia tidak perlu bergantung pada apapun. Tetapi begitu memutuskan untuk hidup menurut hayat Sang Pencipta, dia harus bergantung, karena hayat yang seperti itu tidak ada di dalam dirinya. Hayat itu hanya ada di dalam Allah. Oleh karena itu, dia tidak dapat hidup secara mandiri terlepas dari Allah, dan harus memiliki persekutuan yang tidak berkesudahan dengan Allah. Seseorang yang tidak percaya pada Juru Selamat tidak dapat diselamatkan, terlepas dari seberapa baik perilakunya. Namun setelah kita diselamatkan, kita berpikir bahwa kebaikan dan kebenaran kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Keselamatan dan kelahiran kembali tidak memperbaiki hayat alamiah kita. Prinsip awal keselamatan harus terus dipertahankan. Bukan karena tindakan independen kita beroleh selamat.
Karena itu juga bukan karena tindakan independen kita yang membuat kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Sering kita mampu bertindak dengan baik tanpa bergantung pada Tuhan. Sungguh sulit untuk rela meninggalkan kemampuan alamiah dan menjadi tidak berdaya di hadapan Tuhan. Sungguh sulit untuk tidak mempercayai kemampuan diri sendiri dan hanya bergantung pada Tuhan. Semua kemampuan, hikmat, kekuatan dan pengetahuan kita menjauhkan kita dari Tuhan. Semua itu membawa kita untuk percaya diri dan kehilangan hati yang percaya. Tanpa terus-menerus menanggalkan hal-hal ini, kita pasti tidak akan bergantung pada Tuhan. Kepercayaan diri adalah lawan dari kebergantungan pada Tuhan. Besarnya kepercayaan diri yang kita miliki menunjukkan kemandirian yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Tuhan harus membawa kita ke suatu titik di mana kita sadar akan ketidakberdayaan kita. Suatu titik di mana kita tidak mengandalkan kepercayaan diri. Dengan cara ini kita tidak lagi bertindak independen, melainkan dengan takut dan gentar terus bersujud di hadapan Tuhan untuk memohon kasih karunia-Nya. Satu-satunya yang Tuhan inginkan adalah agar kita mengenal bahwa diri kita tidak dapat diandalkan. Tuhan ingin kita terus mengakui bahwa diri kita lemah dan tidak berguna. Bila Tuhan tidak melindungi, kita tidak akan bisa berdiri. Bila Tuhan tidak menguatkan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semoga kita dapat membiarkan Tuhan menghancurkan alamiah kita, sehingga kita tidak lagi berani bertindak mandiri di luar Tuhan. Tuhan memberkati.